Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la khawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap bersyukur pada Allah dan semoga itu inti hidup ini, bersyukur, meletakkan semua nikmat cocok dengan tuntunan Islam, itu namanya bersyukur. Tidak cukup hanya lisan, ya walaupun sudah bagus itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebenarnya syukurnya anak TK itu. Jadi kalau hanya sekedar alhamdulillahirabbil alamin, pemaneh dunia dipanjangkan. Itu ketularan penyakit. Alhamdulillah. Ya, mestinya kan dunia itu pendek. Alhamdulillah, begitu saja. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat satu jalur, tidak banyak jalur. Cukup tadi saya baca pada surat Ali Imran ayat yang ke-19 tadi. Inna dina indallahil Islam, bahwasanya ad-din, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Selain Islam bukan agama, tapi jangan ngomong di luar, khusus intern. Selain Islam bukan agama. Artinya hati kita itu kita sentil. Liyani Islam dudu agama. Kalau sudah begitu, insya Allah masuk surga. Amin ya. Tapi yang penting jangan ngomong di luar, khusus hatinya saja. Selain Islam bukan agama. Kalau sudah begitu bagus. Malah di dalam surat yang sama, Ali Imran 58. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran. Tapi ayatnya 58 insyaallah. Siapa mencari din selain Islam tidak akan diterima. Dan nanti di akhirat termasuk orang yang paling pailit, paling bangkrut, karena pegangan hidupnya tidak ada. Yang ketiga saya sampaikan jazakumul khairah yang hadir di masjid ini mengikuti sholat jamaah, mudah-mudahan ada kemampuan ya. Tadi ayat surat yang kedua saya ambil surat Insyikok namanya, dan di sana ada sujud tilawah. Jenengan titeni saya setiap sholat kesini insya Allah saya ambilkan salah satunya dua surat itu, surat-surat yang ada sujudnya. Jenengan tinggal niteni saja. Bagaimana takbirnya panjang? Allahu Akbar. Kalau di Madinah, kalau jenengan umroh atau mungkin haji, hanya khusus hari Jumat. Kalau di Madinah, setiap hari Jumat pada rakaat pertama itu mengambil surat sajdah. Panjangnya seperti tadi, rakaat yang pertama tadi itu seperti Madinah, cuma kurang rong ayat naik mang. Itu. Jadi kalau sholat di Madinah ya agak lama seperti tadi. Seperti saya ambil untuk rakaat pertama hanya kurang sekitar rong ayat telung ayat, itu kurang, masih kurang itu. Tapi nanti kita kalau kita terus ya malah ngeremeng kesuwen, itu repot juga ya. Ya kita niru ya. Yang kedua sepertiganya tadi, sepertiganya Madinah. Yang pertama agak kurang sedikit, alhamdulillah. Kapan-kapan kita tambah. Tapi jangan sampai lebih dari Madinah, nanti kualat. Nah, jamaah sekalian, kita teruskan sholat-sholat yang sunnah ya. Sudah saya sampaikan yang wajib ada berapa kemarin? Ada 3 ya. Yang aini adalah sholat 5 waktu dan Jumatan bagi laki-laki. Lalu yang wajib khiyari, Jumatan bagi ibu-ibu, bagi perempuan. Lalu yang ketiga adalah wajib kifayah. Wajib kifayah ini
Kalau sholat khusus sholat jamaah apa? Sholat jenazah ya. Jadi sholat jenazah itu hukumnya fakultatif, fardu kifayah. Semakin banyak kita yang nyolati semakin bagus. Apalagi yang nyolati itu orang yang tidak pernah musyrik kepada Allah. Kata Nabi, illa safa'umullah, akan menolong pada orang yang mati itu. Itulah ciri khasnya kita harus seneng nyolati nek ono kancane mati. Dan itu sudah perlu kita kumandangkan, karena bagaimanapun menolong saudara kita yang paling dekat di saat saudara kita meninggal adalah sholatnya itu. Jadi karena itu diwajibkan, walaupun yang lain tetap wajib, tapi sholatnya itulah. Saya ulang sedikit untuk takbirnya 4 kali ya. Allahu Akbar, setelah itu baca Fatihah lengkap. Allahu Akbar, sholawat usahakan juga lengkap sampai innaka hamidum majid. Nah, ini yang ketiga ini banyak yang belum hafal itu sayangnya. Allahu Akbar, setelah takbir ketiga Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji wa adkhilhul jannata wa aidhu min adzabil qabri au min adzabin nar. Lalu takbir yang terakhir Allahu Akbar, Allahumma la takrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah untuk doanya. Itu mengambil di Muslim. Tapi kalau ada ambil Bukhari, Allahumma gfir li khayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna wa tawaffahu alal iman. Itu kalau mengambil di Bukhari. Di Mekah Madinah doa itu jadi satu setelah takbir yang ketiga, malah masih ditambah Allahumma la taqna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Jadi 3 doa itu jadi satu. Kalau kita sedang haji atau umroh, setiap habis sholat wajib kan, kalau ada jenazah yang datang dan langsung diumumkan as-sholatu alal mar'ati wa tifli rahimakumullah. Saudaraku, ini ada perempuan dan bayi meninggal, mari kita sholati. Begitu maksudnya. Saudara, kita mulai dari yang sekarang sholat sunnah. Sholat sunnah disebut nafilah. Jadi namanya sholat sunnah dalam agama kita yang mulia itu disebut nafilah. Bagaimana dalam surat Bani Israel, fatahajjat bihi nafil latallaka asa ayyam athaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah kamu sholat tahajud malam hari. Itu merupakan bonus-bonus bagi voucher bagi kamu. Jadi orang itu semakin banyak sholat sunnah, semakin banyak pahalanya. Apalagi tahu ada yang mu'akkad atau yang ghairu mu'akkad, nanti kita jelaskan untuk selanjutnya. Sekarang pengertian saja dulu. Yang kedua juga disebut sholat tatawwu. Jadi saya ulang, sholat sunnah pertama disebut sholat nafilah, karena itu merupakan bonus-bonus yang luar biasa dari Allah. Yang kedua disebut tatawwu. Tatawwu itu kalau dalam bahasa kita itu tambal sulam. Kalau ada seseorang yang sholat wajibnya ini kurang bagus, maaf ya,
Rata-rata kita kurang bagus ya. Maka nanti malaikat lapor kepada Allah. Ya Allah, si fulan fulana ini kurang bagus. Padahal Allah ya tahu kalau itu kurang bagus, kurang oke ya roh. Allah Maha tahu kan. Cuma memang tugasnya malaikat ngelapurno amali menungso, khususnya sholat yang kurang bagus. Oleh Allah diperintahkan lihat sholat-sholat sunnahnya, nafilah tadi. Lihat sholat sunnahnya. Kalau ada itulah cukupi, lalu hisab yang lain. Enak nih, akeh sholat sunnah. Ane kana belas, ini repot ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, itulah yang dimaksud sehingga sholat sunnah disebut tatawu. Tambal sulam ibarat orang tani waktu tandur itu ono sing dipangan yuyu. Nah, maka itulah ditambali cek regeng itu nanti panennya cek lumayan barokah. Jamaah sekalian, itu perlunya kita memahami sholat sunnah. Sekarang jumlahnya tergantung kita aja. Pertama tentu tahiyatul masjid ya. Pertama adalah sholat tahiyatul masjid. Setiap kita masuk masjid, masuk musola, masuk langgar, masuk surau, musola itu ya masjid. Cuma sing garai kok ganti surau, ganti langgar, ya wongi dhewe sing jenengno iku. Masjidnya kan masjid saja. Ya, masjid. Kalau ada bangunan dari timur tengah sana walaupun 5 meter mesaki ya tetap masjid. Cuma biasanya nama Zainab, nama Hindu, nama perempuan itu. Masjid kecil-kecil ini. Tapi di belakang rumah sakit Surodinawan itu ada masjid besar tingkat itu, namanya Khadijah. Ada, pernah dengar itu ya? Ya, saya karena pernah diundang di situ untuk ngaji. Oh, biasanya masjid perempuan itu kan masjid kecil-kecil, tapi itu namanya Masjid Al-Khadijah. Ya, apalah sebuah nama ya. Tapi kalau di Madinah itu kan ada di pintu 11 jenengan bisa keluar, terus agak ke kiri sedikit, jalannya jangan ke kanan, itu kan ada masjid juga, Masjid Al-Bukhari, Masjid Imam Bukhari waktu nyatat hadis. Jadi karena itu dikenang oleh orang, dia dulu buat rumah di situ ya untuk mencatat hadis. Mengapa sampai Imam Bukhari terkenal sohihain, sohihnya luar biasa, Bukhari Muslim sampai terkenal dengan muttafaq alaih itu karena ketelitian dan kejujuran dalam mencatat hadis orangnya. Padahal itu bukan orang Arab, itu orang Rusia ya, cara saya ya, orang Rusia. Coba orang Rusia tapi kenal Islam lebih dulu, malah wong Quraisy musuhi Rasul kan, gak jelas hidayah kan. Nah, kan itu kita tidak boleh membedakan. Tidak usah membenci ini, benci itu, sama saja. Sudah, saya tambah dulu sebelum saya lanjutkan sholat sunnah. Suatu saat mencatat, saya yang ada di Madinah ditanya, antum hafal berapa? Saya catatnya. Nah, dicatat dengan teliti. Lalu setelah itu nanti diberi nomor sesuai dengan itu. Tapi yang tulisan yang lama-lama tidak ada nomornya. Kitab-kitab Bukhari yang lama, pokoknya diurut itu kan nomor ya mungkin tintanya aja ganti akeh-akeh, nomornya ya akeh. Dah, waktu itu ada syekh yang membawa gini, membawa apa itu? Ya, membawa gini, nyeluk jaran. Ya. Bigolnya dipanggil, hei tal, tapi membawa sajadah jaran, sajadah kecil. Lalu oleh Bukhari diteliti, wong iki nyeluk jaran, mengapa ndak pakai rumput? Jadi gak pakai makanan, kok hanya digesahi pakai sajadah gini, pakai sorban ini. Diteliti. Setelah itu ditanya, Syekh, mana rumputnya? Mana kertas untuk makan kuda? Loh, ndak, masa di rumah kita itu membawa. Tuh kudanya ucul,
dipanggil gini, tapi digesai. Pakai apa tadi? Pakai sorbannya ini, diceluk gini. Ya moro carane wong. Terus dicatat oleh Bukhari. Mulai besok ana ndak mau mencatat hadis sampean. Karena apa? Sampean biju ijaran lho, sampai kukun lho. Biju ijaran ndak lho. Nah, kita itu tukang biju ya. Ya itulah, maaf ya. Jadi diteliti sampai di situ. Sampai nyeluk jaran ganok sukete ganok panganane. Mulai besok hadismu ndak akan saya catat. Subhanallah, hebatnya ini Bukhari ya. Ya. Sudah. Kita mulai salat tahiyatul masjid. Setiap saat kita masuk masjid. Tapi yang harus kita perhatikan waktu. Kalau kita mepet dengan qomat, ya jangan sholat. Kalau ingin banyak sholat, ya lebih awal. Karena apa? Tempat waktu yang paling berkah adalah bainal adzan wal iqamah. Jadi setelah adzan sampai qomat itu waktu yang paling berkah. Sampai Rasul menyatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doamu antara adzan dan iqamah. Kan itu perbanyak doa, termasuk kalau ada waktu kita sholat tahiyatul masjid. Catatannya sebelum duduk. Kalau sudah duduk hilang. Jangan duduk dulu, berdiri. Kalau ada adzan kita berdiri. Kalau ada waktu sholat tahiyatul masjid dulu, lalu qobliyah. Nah ini insya Allah sudah paham. Setiap hari kita kerjakan. Coba ini kan urutannya saja. 2 rakaat dan suratnya tetap. Kul ya kulhu, mulai panjat di sini gampang. Surat Al-Kafirun sama surat Ikhlas ya. Jadi setiap sholat sunnah nafilah tadi yang hanya 2 rakaat, kita ambil surahnya tetap, yaitu Kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, Kul huwallah pada rakaat kedua. Mengapa demikian? Ya pesan Rasul itu. Karena ternyata 2 surat ini sangat lumayan pahalanya, apalagi kita baca di saat kita sholat sunnah. Siap membaca surat Al-Kafirun tadi, Kul ya nek cara kita, maka dianggap diberi pahala seperti membaca Quran 1/4 Al-Quran itu 7 juz setengah. Kita tiap hari baca 7 juz setengah, kan gak mungkin ya. Nah, baca itu saja. Sholat sunnah sing akeh padha karo maca 7 juz setengah. Oleh 7 juz setengah. Apalagi yang kedua itu surat Ikhlas itu Qul huwallahu ahad. Cuma yang penting bacaannya Qul huwallahu ahad, ono doe. Qul huwallahu ahad. Hadnya jangan panjang. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saya membaca itu terutama dalam salat sunnah diberi pahala seperti membaca 10 juz. Sepertiganya kan 10 juz dalam Al-Quran. Kalau Qul ya ayyuhal kafirun 1/4-nya. Jadi pahalanya sekian banyak. Mudah-mudahan ada kemampuan. Dengan catatan tadi apa? Belum duduk. Kalau sudah duduk hilang itu. Dah. Yang kedua sholat tuhur. Sholat tuhur namanya. Apa itu? Sholat sukril wudu namanya. Sholat sukril wudu. Tuhur itu suci ya. Sebenarnya setiap habis wudu itu ada sholatnya, namanya sholat tuhur itu. Kalau mampu kita itu keken sholat ya kadang ya pegel ya. Jadi sehabis wudu kita bisa sholat 2 rakaat, namanya sukril wudu. Afdholiyah ya di rumah. Nah, kalau adanya di masjid ya silahkan di masjid, tidak apa-apa. Yang ketiga sholat hajat. Sholat hajat itu menginginkan sesuatu
yang spesifik jenengan yang masih muda-muda biasanya. Bisa dilihat di Sunan Turmudi nomor hadisnya 478 ya untuk sholat hajat. Ingin sesuatu silahkan itu sholat hajat. Caranya pertama wudhu dulu yang baik. Lalu wudhunya dipentingkan, dikhususkan untuk sholat hajat itu. Jadi tidak boleh diselani sholat lain. Jadi wudhu yang bagus, lalu sholat hajat 2 rakaat itu, lalu berdoa. Sudah yang ketiga. Yang keempat sholat taubah, ada sholat taubah. Kita ingin sholat taubah karena dosa, maka sama. Setelah wudhu yang bagus, lalu kita sholat, hanya niatnya berubah. Yang tadi hajat, yang sekarang taubah, minta supaya dosanya segera dihilangkan Allah. Ini ada 2 hadis, ada 1 cukup, 406 di halaman, nomor hadis 406 di Turmudi. Yang punya Sunan Turmudi hadisnya 406. Sudah ya. Jadi sholat yang bergandengan dengan wudhu itu 3 tadi. Sholat duhur sehabis wudhu tanpa ada kepentingan apa-apa. Ya sholat duhur gitu saja. Lalu kalau dilarikan pada hajat, ya larikan pada hajat. Wudhu bagus, lalu sholat hajat, apa yang diinginkannya. Atau yang ketiga, atau sholat taubah juga wudhunya bagus dulu, lalu diniati untuk sholat taubah. Tidak boleh diselani yang lain. Tahiyatul masjid tidak bisa, karena 3 arah ini harus bergandengan dengan wudhu. Saya rasa cukup ya, paham? Mudah sekali. Yang kelima, sholat duha. Sholat duha itu pagi hari di saat matahari sudah tampak. Terutama ini subuh, bagi jenengan ingin mendapat bonus tadi yang saya sampaikan, nafilah tadi, bisa sholat duha tapi setelah matahari tampak. Orang-orang sebut suruk gitu. Ya sebenarnya bukan suruk itu, cuma di saat suruk itu sholat duha 2 rakaat itu namanya jangan sholat suruk. Nah, cuma kadang-kadang kawan itu karena bahasa Arabnya itu memang suruk, niat sholat suruk, tidak ada sholat suruk. Nanti suatu saat ono ustaz lagi sholat gurub kok, nah, nanti kan repot. Ya, coba itu diluruskan, tapi sabar dulu setelah matahari tampak. Di saat orang-orang sudah pulang semua biasanya selok bisnis nyambut gawe, baru ada sholat 2 rakaat seperti Rasulullah. Siapa sholat berjamaah subuh disusul wirid sesuai dengan kemampuannya, lalu meninggalkan masjid setelah 2 rakaat sholat duha setelah suruk itu. Tapi niatnya jangan sholat suruk loh, tolong ini diluruskan biar enggak kisruh ya. Bukan niatnya sholat suruk tapi sholat duha. Tetap sholat duha di awal waktu itu ada hubungan dengan jamaah subuhnya. Siapa sholat jamaah subuh lalu berwirid sampai matahari terbit, meninggalkan masjid dengan ketika sudah suruk itu, gitu sudah meledak itu, maka sholat duha. Orang itu diberi bonus seperti haji dan umroh secara sempurna. Tapi suwe loh, 1,5 jam punjul itu. Nah, silahkan kalau mampu. Saya tidak mampu karena selok mulai. Jadi jamaah ada 5 sholat duha itu bisa dikerjakan 2 rakaat salam. 2 rakaat salam sampai 4 kali. Dan sholat duha itu namanya tadi ada yang istilahnya suruk. Sholat duha di awal waktu. Kalau di akhir waktu namanya awabin. Namanya ngulang alih, yaitu karena sholat duha ini termasuk gantinya kalau malam sholat malam, kalau siang ya duha itu yang banyak pahalanya. Bagi yang sepuh-sepuh oke. Kalau kita yang kerja ya 2 rakaat lodong itu. Yang penting kita kerjakan. Dan ini termasuk wasiat Rasul. Maaf ya,
Yang termasuk wasiat Rasul ibadah itu 3. Pertama adalah witir 1 rakaat. Witir 1 rakaat. Karena ini wasiat Rasul. Kita kalau terawih usahakan 2 kali 5 witirnya 1. Biar apa? Terbiasa ngelakoni wasiat Rasul. Kita kan biasanya ya gak salah, bener kabeh. Loro ping 4 witir piro? 3, ndak apa-apa. Tapi wasiat Rasul hilang situ iki. Mosok witir pindho? Kan ndak bisa kan? La witron filail. Karena itu usahakan ya. Usahakan dirubah takmir masjidnya seperti mukorobin itu. Saya pernah ngimami. Sini dirubah Ustaz. Bagaimana kok dirubah-rubah? 2 kali 5 witirnya 1 itu mukorobin. Jombang itu Muhammadiyah semuanya 2 kali 5 witirnya 1, hanya 3 masjid. Yang tak doleki lho ngene iku. Kok berdolek ya aku. Ternyata Babus Salam di Samben itu 2 kali 4. Nah, setelah saya datang kajian rutin di situ saya rubah. Ya samina wa ta'na enggak apa-apa. Cuma memang yang 2 kali 5 agak katok. Ya agak katok apa kok katok? Tahiyati akeh. Tambah tahiyati itu. Nah, di Sahih Muslim semakin katok itu pahalanya banyak. Apalagi suratnya agak panjang-panjang sedikit. Oke, sambung. Lalu yang kedua Baitur Rahim di daerah Jogoroto gitu. Jadi setahu saya 3 masjid yang pakai itu. Lalu Al-Falah di daerah Mojowarno. Selainnya itu 2 kali 5 witir 1. Saya setuju pun juga 2 kali 4 witir 3 juga setuju. Cuma tolong untuk witir yang 3 rakaat suratnya jangan dipindah-pindah. Nanti kalau dirubah-rubah kan bukan sunnah namanya. Sholat witir yang 3 rakaat itu adalah Sabbihis, Kul ya sama Kulhu. Suratnya pancet, tidak boleh dirubah-rubah. Karena ini wasiat Rasul juga, tuntunan Nabi kita. Jadi kalau kita pakai witir yang 3 rakaat, tolong bagi kita yang ngimami suratnya pancet, jangan dirubah-rubah. Kecuali nanti kalau witir yang 5 1 salam, witir 7 1 salam, witir 9 juga 1 salam. Nanti kita terangkan untuk selanjutnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi sholat duha itu sholat istimewa. Cuma biasanya kita itu dihubungkan dengan ekonomi. Ya rezeki. Sholat itu semuanya wa ma umiru illa liya'budullah ya mukhlisin lautin. Sing ikhlas ae salat aja dihubungno karo setiap doa antarane sujud kan ada doa-doa ekonomi. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Loh hebat itu. Jadi 5 dulu, salat tahiyatul masjid, salat zuhur, salat hajat, salat taubah dan salat duha. Semoga bermanfaat. Ada yang tanya? Silakan. Mari. Agak dekat tak dengar ini. Ya, wis tuwa itu. Ya. Kitab suci. Kalau duhur asar gak krungu blas ini. Ya enggak apa-apa. Yang penting sampean harus tahu apa-apa dan tidak apa-apanya itu saja. Yang penting ngaji al-ikhlas ini ya saya bantu untuk khilafiyah itu biar kita enggak usek ya. Jadi kalau ada imamnya bismillahirrahmanirrahim enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Cuma kalau nanti pakai yang dari nanti saya bawakan hadisnya kalau gitu. Pakai yang Ibnu Majah umpamanya ya apa-apa memang. Tapi jangan dinyengiti wong itu saja. Kembali pada lana amaluna walakum amalukum. Gitu saya pakai ayat itu saja.
Lana amaluna walakum amal, bagi kami adalah amal kami, bagi Anda silakan itu. Nanti agree and disagreement jadi wong Madura ya. Jadi agree and disagreement, setuju dalam perbedaan. Oke. Untuk kembali pada hati tadi ya, kita tidak perlu ngomong aku Islam, ayah Muslim yang gelut sampean go. Tidak perlu is menengahi awak. Wong kan nek kita itu sholat, kita itu macam-macam. Jadi tidak perlu ngomong orang lain. Malah di dalam hadis, kalau ada sesama muslim berbeda, jangan kamu kafir, kamu fasik, jangan. Nanti kalau dia lebih baik, kembali pada yang ngomong itu. Sampun? Sudah ya? Mari Pak. Namanya sholat duhur. Nanti sholat mutlak ada lagi. Nanti sholat mutlak itu ada lagi. Seperti jenengan hari Jumat. Hari Jumat kok ngantuk, ya kok wis kadung mangpari sarapan kakean ngantuk aja. Belum khutbah, belum datang khotibnya itu. Karena namanya memang tidak ada. Maka jenengan bisa berdiri 2 rakaat sholat mutlak, sholat sunnah gitu saja. Terus kok kepingin maneh boleh saja, kepingin maneh boleh saja. Khotibnya masuk leren, jangan diteruskan Pak. Itu namanya sholat mutlak. Sholat mutlak itu dalam istilah kita intidhar namanya. Itu khusus hari Jumat. Tapi untuk wudhu ada namanya sholat duhur atau sigril wudhu. Cukup? Nah, mari kalau sudah kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.